Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة.
Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Suci dan Maha Mulia, atas limpahan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Jamaah yang dirahmati Allah, kitab suci Al-Quran menjelaskan bahwa as-siratal mustaqim, jalan lurus, adalah jalan menuju surga. Jalan itu disebut juga dengan ad-dinul qayyim atau dinul qayyimah, agama yang benar. Itu adalah agama Islam. As-siratal mustaqim sebagai jalan menuju surga dinyatakan dalam firman Allah, fa ammal ladzina amanu billah wa tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadl wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh pada agamanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia darinya, yakni surga, serta menunjukkan mereka jalan yang lurus kepadanya. Surah An-Nisa ayat 175. Pada setiap rakaat salat, kaum muslimin membaca ihdinas siratal mustaqim. Artinya, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksudnya, ya Allah, berilah kami petunjuk sehingga senantiasa memegang teguh agama Islam dan menjalankannya hingga akhir hayat. Dengan demikian, orang yang berdoa itu memohon agar dimasukkan ke dalam surga. Jalan lurus itu telah dilalui orang-orang terdahulu, yakni siratal ladzina an'amta alaihim. Itu
jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Nikmat yang dimaksud terutama nikmat iman. Dengan iman, manusia memiliki jiwa yang tenang di dunia dan akan masuk surga di akhirat. Landasannya, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang menaati Allah dan Rasul, yakni Nabi Muhammad, mereka itulah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Surah An-Nisa ayat 69. Ayat ini menyebut 4 golongan manusia yang telah menempuh jalan lurus, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang soleh. Kisah mereka perlu dipelajari dan dijadikan teladan. Ini mengingatkan bahwa mempelajari riwayat hidup orang-orang yang diridhai Allah itu penting. Misalnya kisah 25 nabi yang disebut dalam Al-Quran perlu dibaca oleh anak-anak muslim. Al-Quran menyatakan antara lain, wazkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakanlah Nabi Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat benar dan membenarkan lagi seorang nabi. Surah Maryam ayat 41. Kisah para nabi dan orang soleh mengandung banyak pelajaran ibrah. Kisah mereka mengingatkan bahwa menempuh jalan yang lurus atau agama yang benar penuh dengan tantangan. Ini membutuhkan kesiapan dan keteguhan hati untuk menghadapinya. Salah satu tantangan Nabi Ibrahim alaihissalam ialah ia menjalankan tugas pada masa pemerintahan Raja Namrud. Raja ini menyuruh para pembantunya untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan kekuasaan Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam selamat. Api menjadi dingin yang membawa keselamatan. Kejadian demikian itu sulit dibayangkan dengan pikiran manusia. Kejadian itu mengajarkan perlunya keteguhan hati dalam menjalani hidup yang benar. Selain itu, Al-Quranul Karim menjelaskan beberapa kelebihan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya, ia mengedepankan dialog dalam menyampaikan kebenaran. Misalnya, ia bertukar pikiran dengan putranya
yang bernama Ismail alaihissalam sebelum ia melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih putranya itu. Nabi Ibrahim alaihissalam banyak berdoa. Doanya makbul, diterima. Di antaranya, satu, ia berdoa agar diberi keturunan. Allah menganugerahkan anak kepadanya pada saat usianya sudah tua. Yang kedua, Nabi Ibrahim berdoa agar ia dan keturunannya tekun melaksanakan salat dan menjaga ketentuannya, serta menampakkan pengaruh positif salat dalam kehidupan sehari-hari. Doanya, Rabbi jalni muqimas salati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40. Doa lainnya dari Ibrahim, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'a inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya dan berada di sisi rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ibrahim ayat 37. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar anak cucunya menegakkan salat, agar anak cucunya disenangi oleh orang-orang tertentu, orang baik-baik, agar anak cucunya diberi rezeki dari hasil pertanian, dan agar anak cucunya pandai mensyukuri nikmat Allah. Keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar negeri Mekah senantiasa dalam keadaan damai dan sentosa. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari penyembahan terhadap berhala-berhala. Ibrahim ayat 35. Nabi Ibrahim alaihissalam peduli terhadap keamanan negeri. Sejalan dengan itu, ulama sering berdoa untuk keamanan dan ketenangan negeri dan penduduknya. Dengan demikian, setiap muslim perlu mengambil bagian dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Setiap muslim harus mengembangkan kewaspadaan terhadap kemungkinan gangguan dari orang-orang yang jahat. 5. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar ada anak cucunya dari jalur Nabi Ismail alaihissalam diangkat menjadi rasul
Doanya itu dikabulkan Allah dengan pengangkatan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul. Berkat doanya itu, umat Islam disunatkan membaca salawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya pada waktu tahiyat akhir di dalam sholat. Keluarga Nabi Ibrahim adalah keturunannya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, kisah para nabi dan orang soleh di dalam Al-Quran menjadi salah satu sumber inspirasi bagi sebagian ulama untuk menjelaskan riwayat hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada masyarakat luas. Sebagian riwayat hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di dalam Al-Quran, sebagian diterangkan di dalam hadis, dan sebagian dimuat dalam buku sejarah Islam. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innaka laminal mursalina ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad benar-benar salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Surah Yasin ayat 3-4. Sebagai penutup, Nabi Muhammad SAW juga disebut sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik bagi umatnya. Keistimewaan sifat-sifat yang mulia dari Rasulullah perlu diketahui dan dijadikan contoh dalam bertindak dan berbuat. Salah satunya ialah kewenangan yang diberikan kepadanya untuk memberi syafaat kepada umatnya di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajarana ma'asiyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul azamati wal jalal. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu li irsyadil ibad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa raqibuhu muraqabata man ya'taqidu annahu yasma'u wa yara. Wattaqullaha fima amara wa antahu amma anhu naha wa zajar. Qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika al-bashirin nadhir sayyidil alamin. Wardallahumma an khulafa'il arba'ah Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sittatil baqina minal asyarah wa ali baiti wa ashabi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون